Halo teman-teman, selamat malam semuanya. Kita kembali lagi di podcast hukum, yaitu adalah Legal Object Hunt. Jadi kali ini kita akan membahas suatu kasus nyata ya teman-teman mengenai materi ini ya. Jadi sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Ridho Ramdhani dengan NIM 31202590. Ada juga teman saya di sini. Saya Gilbert Jasila Silva, NIM 31205010. Ada juga Next. teman satu lagi nih. Saya Februari Pratama dengan NIM 3120251118. Nah, pada kali ini tuh kita akan membahas mengenai hukum benda ya teman-teman, dari kasus nyata yang sudah ada. Ini ada materi yang sudah kita dapatkan di sini. Jadi objek yang akan kita bahas itu sangat-sangat spesifik dan mudah untuk kita temuin di kehidupan sehari-hari. Contohnya itu adalah, contoh yang kita ambil adalah kursi dan meja di suatu kontrakan. Jadi itu yang akan kita bahas untuk konsep hukum benda yang kompleks tuh. Yuk, mari kita mulai. Oke, jadi gimana nih Bung Gilbert? Bisa untuk dijelaskan dulu. Jadi gini ceritanya. Jadi aku nih ada kawan kan. Nah, kawannya itu pernah aku wawancarai. Jadi dia ini tinggal di satu kontrakan lah. Sebut aja nama dia si X gitu kan. Nah, dia ini tinggal di satu kontrakan ini dapat fasilitas kayak kursi, meja gitu kan. Cuman si X-nya ini dia dibilang gak nyaman lah sama kursinya. Jadi dia inilah bawa kursinya sendiri. Kursinya sendiri yang lebih nyaman lah istilahnya. Nah, terus apa ya istilahnya? Kursi yang dibawa atau istilah apa dulu nih yang Gilbert maksudnya, biar kita bisa ngerti. Yang dibawanya itu kursinya. Tuh. Dibawa. Terus Dibawa dari si penghuninya ini. enggak. Jadi si kawanku ini bawa kursi sendiri. Dari kursi kerjanya lah. Iya, lama oke, gitu. oke. Nah, terus karena seiring berjalannya waktu, si dua kursi ini udah jadi istilahnya Kayak jadi miliknya kontrakan gitu. enggak, maksudnya milik dia lah. Jadi dia udah kayak simpan kursi itu di dalam kamar lah. Iya. Oleh ini. Terus apa ya? Bukti kepemilikan kursi ini nih mulai kabur lah. Mulai kabur karena tidak ada perjanjian tertulis dari pemilik kontrakan. Iya, pemilik kontrakan tersebut itu. Menarik sih, itu menarik banget kayak dari Gilbert yang sudah dibawa oleh Gilbert. Jadi teman-teman kayak karena udah lama nih barangnya di tempatnya, udah nyewanya juga lama kali ya, lama di kontrakan, jadi kayak ya udah barangnya ini sama-sama bukti pemilikannya, bisa jadi ya diambil sama temannya Gilbert, ya bisa jadi gitu. Jadi kalau kita lihat di sini konsep utama kita ya seperti kita bahas tadi sama teman-teman, ini adalah kursi dan meja. Dalam konteksnya ini kursi dan meja itu teman-teman itu adalah benda bergerak. Kenapa bisa dibilang benda bergerak? Karena benda-benda ini itu sifatnya tuh tidak tertanam dalam tanah. Dalam artian tuh kayak nggak kayak pagar, rumah seperti ini. Jadi kayak bisa digerakin lah ya. Jadi bisa digerakkan kemana, ke sini, ke situ. Ya seperti itulah kurang lebih secara sederhananya. Kita lanjut ke sesi masalah hukum bendanya yang akan dijelaskan oleh Bung Ari. Bagaimana nih Bung Ari? Oke. Nah, disinilah letak masalah hukumnya. Kalau kita tidak berbicara soal perjanjian sewanya. Pertanyaan pokok dari sisi hukumnya bendanya adalah siapa sih yang menguasai benda tersebut saat ini secara fisik ya, dan siapa pemilik aslinya. Secara fisik saudara S itu adalah pihak Yang menguasainya, ya, yang memegang barang tersebut. ya, dan juga memakainya setiap hari. Di sisi lain, pemilik kontrakan ini mengklaim bahwa hak milik dari kursi kayu itu
punya pemiliknya Ya, ini. buat pemiliknya. Oke. Jadi apalah ya, Bung Ari dan Bung Gilbert ini ibaratnya secara fisiknya itu yang pakai temennya Iya, tadi, ya. tapi dari pihak pemiliknya ini maunya itu kayak ya ini punya saya, ini punya saya bukan punya Anda. Punya ada. Ibaratnya bisa kita katakan ya temannya Gilbert ini sebagai penguasa sementara atau Sementara. karena mungkin kalau biasanya udah pindah kontrakan ya udah selesai kan gitu. Jadi setelah kita lihat analisisnya tadi teman-teman, jadi kita tuh harus bisa mengusahakan konsep basic lah kita katakan, atau penguasaan fisiknya dan hak miliknya tadi seperti yang sudah kita bahas tadi teman-teman. Jadi kasusnya tuh meja dan kursi ini tuh tadi tuh yang kayu, saudara X atau teman Gilbert ini sudah menguasainya, tapi itu sebagai pemilik sementara atau penguasa sementara dan bukan jadi pemilik inti dari kursi dan meja tersebut. Kayak ini punya temannya Gilbert nih, karena di temannya Gilbert di situ enggak juga, karena itu kan masih tetap milik dari pemilik kontrakannya juga kan. Nah, terus bisa dilihat saudara X ini tuh kita bahasa hukumnya di bahasa kerennya ya, itu adalah sebagai detentor atau apa di sini holder. Nah itu bisa lah teman-teman nanti cari apa tuh, itu tugas dari kita buat kalian cari artinya tuh apa. Nah dia itu tuh yang kalian cari lah. Tapi gimana nih Bung Gilbert? Jadi mungkin aku narik kesimpulan dari wawancara kita tadi ya. Mungkin kritisnya itu ada pada pembuktian benda tersebut. Jadi gini, benda tersebut kan sudah benda pemberat. Nah dia berarti nggak sama seperti rumah lah. Kalau rumah ini kan kayak memiliki sertifikat. Ya. Jadi resikonya itu jika benda itu tidak teridentifikasi lah, kayak tidak punya kayak stiker atau apapun tulisan, yang hak miliknya itu ya. Itu. Dan juga benda si saudara kita X ini yang tidak punya itulah, tidak punya stiker atau hak miliknya tadi lah, kayak stiker atau dokumentasi gitu lah. Ya, yang bukan miliknya gitu kan. Jadi mungkin dalam kasus ini itu bisa terjadi sengketa ini, klaim hak milik. Iya, klaim hak milik atas benda itu. Jadi siapa yang menguasai secara fisik benda itu, berarti dari segi hukum itu dia akan sangat diuntungkan gitu. Sekali. Gimana Bu Ari? Untuk kursi ergonomis tadi yang ini nih tadi yang udah kita bahas. Kursi milik ergonomis saudara X itu adalah Deezer, yang gus pemilik mutlak. Eigenar. Nah itu nama lainnya lah. Gaul. Jadi lah Gimana nih? istilah berlakunya pasal 1977. Tanda dasar hukumnya nih. Ya, ayat 1 KUHP Perdata itu Bisa dibaca Bung Ari? Yang ini Bung Ari? siapa saja yang menguasai benda bergerak secara nyata, hukum menganggap dialah pemiliknya, kecuali bisa dibuktikan sebaliknya. Itu dia teman-teman bunyinya. Tadi Gilbert juga udah bilang yang analisis beliau juga tadi. Jadi ya itulah makanya bisa kita katakan penguasaan fisik itu sangat kuat sekali, perlindungannya tuh di mata hukum atau di mata hukum benda tadi teman-teman. Jadi ya dari gimana ya, dari hasil wawancara dan analisis kita tadi bukan sebelumnya tapi di siang atau pagi hari tadi lah pokoknya. Jadi bisa kita berada di ujung podcast lah katanya gitu. Kita emang ya apa adanya kayak gini. Menarik kesimpulan. Nah kayak gitulah pokoknya. Jadi ya yang bisa kita belajar dari kasus nyatanya ini adalah mengenai penguasaan fisik atas suatu barang yang belum tentu ada hak miliknya. Betul. Jadi itulah pokoknya, dan mengalami peralihan hak seperti tadi saudara X sama Gilbert. Ya ini barang kursi dan meja ini adalah ibaratnya milik sementara, penguasaan sementara, dan pemiliknya itu mungkin masih bisa jadi yang pemilik kontrakan kita. Jadi itulah ya Gilbert tadi tuh. Jadi kita nggak usah panjang-panjang lebar karena emang waktunya cuman
8 sampai betul 10 menit ya. Ya, 10 menit. Jadi ya itulah teman-teman podcast dari kami, diskusi kami. Terima kasih. Terima kasih. Bye bye.